wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak kiram, para jemaah Majelis Taklim yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan acara ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpahkan ke pangkuan junjungan alam, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim, karena sebentar lagi lebaran Idul Kurban. Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang mendapat gelar Khalilullah. Khalilun itu artinya antara Nabi Ibrahim dan Allah itu nggak ada jarak. Khalil itu artinya di sela-sela, ya. Khalilullah itu di sela-sela. Kalau ini jari telunjuk jari tengah, inilah sela-selanya. Jadi Nabi Ibrahim sama Allah itu nggak ada jarak, karena saking dekatnya kekasih Allah mendapat gelar Khalilullah. Dan pada masa itu Nabi Ibrahim setelah menikah sama Hajar lama tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Nanti cerita ini endingnya Allah itu tidak mau cintanya terbagi oleh apapun. Ini endingnya. Ketika itu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mendapat undangan dari Raja Mesir, yang raja tersebut adalah merupakan raja yang dolim, yang maniak dengan perempuan-perempuan cantik, ya. Raja tersebut setiap hari menyuruh bala tentaranya, menyuruh anak buahnya untuk keliling di negeri Mesir untuk mencari gadis-gadis cantik yang belia, dibawa untuk dikawini. Pada saat itu Ibrahim mendapat undangan pesta di rumah Raja Dolim tersebut. Di saat Raja Dolim tersebut melihat Siti Hajar yang cantik, Ibrahim ditanya, itu siapa? Lalu Ibrahim menjawab, ini saudaraku. Terpaksa Nabi Ibrahim berbohong, padahal maksudnya tidak berbohong, karena saudara seadam, ya, saudara sehawa. Itulah kebohongan Ibrahim yang pertama. Nabi Ibrahim dalam hidupnya ada bohong 3 kali. Salah satunya ini, dia bilang
bahwa Hajar itu adalah saudaranya, karena kalau dia mengaku itu istrinya, Ibrahim akan dibunuh dan diambil istrinya. Kebohongan yang kedua di saat sama Raja Namrud, karena beliau menghancurkan semua patung, dia berbohong yang membunuh patung-patung ini, yang menghancurkan adalah patung yang terbesar yang membawa kampak. Itu kebohongan yang kedua. Jadi Siti Hajar waktu itu diambil oleh Raja Dolim tersebut dan dibawa ke kamarnya. Setiap Raja Dolim tersebut mau menyentuh Siti Hajar, tangannya kena stroke, nggak bisa digerakkan, ya, tangannya kena stroke. Lalu Siti Hajar bilang, aku akan mendoakanmu agar sembuh stroke-mu asal kau bertobat. Raja Dolim tersebut bilang, ya nggak apa-apa, didoakan sembuh. Kemudian kedua diulangi lagi, dia pengen menyentuh lagi, pengen memeluk lagi, kemudian terkena stroke lagi. Itu sampai ketiga kalinya. Setelah kejadian itu ada 3 kali, Raja Dolim tersebut menyuruh anak buahnya, ini orang dibuang aja, ini bukan manusia, ini jin katanya. Karena setiap ilmu saya sentuh, tanganku stroke, nggak bisa digerakkan. Setelah dilepaskan, kemudian karena Raja Dolim tersebut diobatin, Siti Hajar diberi hadiah, yaitu seorang budak dari Raja Dolim tersebut, namanya Siti Sarah. Jadi Siti Sarah, istri kedua Ibrahim, adalah dulu bekas budak hamba sahaya di rumah Raja Dolim tersebut yang orangnya sangat cantik. Karena sudah lama Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan tidak dikaruniai anak, lalu Siti Hajar mendapat hadiah dari Raja Dolim tersebut, yaitu Siti Sarah sebagai pembantu. Siti Hajar ngasih pendapat, gimana Ibrahim kalau engkau menikah lagi agar punya keturunan. Singkat cerita, Ibrahim menikahlah dengan Siti Sarah atas usulan Siti Hajar. Dan setelah Ibrahim diceritakan di Al-Quran ini menikah dengan Siti Sarah, istri yang kedua, rupanya Siti Hajar hamil, Siti Sarah juga hamil. Itu ceritanya. Di saat belum menikah nggak hamil-hamil, begitu sudah menikah keduanya hamil. Singkat cerita, setelah keduanya hamil, tinggal satu rumah, itu Siti Hajar cemburu karena cintanya terbagi oleh Siti Sarah. Padahal waktu itu yang mengusulkan untuk Ibrahim menikah lagi adalah Siti Hajar. Singkat cerita, karena ada kecemburuan di antara Hajar dan Siti Sarah, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, memindahkan Siti Hajar dan anaknya ke sebuah lembah yang mana di samping Baitul Maqdis atau di samping Mekah, di samping Ka'bah, di tanah haram. Waktu itu Ka'bah belum ada, karena Ka'bah itu adalah asalnya lulusan dari Baitul Ma'mur yang di arah sana. Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana tempatnya malaikat tawaf, dan lurusnya itu adalah Ka'bah itu. Dan di saat zamannya Nabi Nuh terjadi banjir besar, Ka'bah itu tumbang, tidak ada lagi, tapi masih ada tinggal pondasinya. Disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk memindahkan Hajar dan anaknya Ismail untuk tinggal di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Saya disuruh sama Allah
untuk menempatkan Hajar dan Ismail di tempat lembah yang gak ada tanaman, gak ada penghijauan, gak ada air, gak ada kehidupan, ya. Ingda Baitikal Muharram, yaitu di samping Baitullah, di tanah haram. Di sana itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimunas sholata faj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang mendirikan sholat dan memberi kehidupan untuk bangsa manusia nantinya, ya. Tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allakum yashkurun. Tapi jangan lupa ya Allah, anak hamba di sini walaupun di gurun pasir yang gersang, berilah dia rezeki. Singkat cerita, ditinggal di sebuah lembah yang gak ada kehidupan.